Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih bersama dengan Bapak Damri SPDI, guru favorit kalian semua. Anak-anak Bapak sekalian, dari gambar ini kira-kira apa ya pembelajaran kita hari ini? Ya, benar. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak Bapak sekalian, apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak Bapak sekalian, sebagaimana yang kalian pernah pelajari bahwasanya kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Al-Qur'an, tetapi ada kitab-kitab diturunkan sebelumnya, yakni kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus apa perbedaan antara Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya tersebut? Antara lain, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman bagi kebenaran manusia karena bersumber dari Allah SWT. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan ribuan bahkan jutaan umat Islam baik di masa Rasulullah, sahabat tabi'un maupun umat Islam sampai dengan sekarang. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwasanya wahyu yang Allah turunkan itu tidak hanya disebut dengan kitab atau mushaf, tetapi ada juga yang disebut dengan suhuf. Terus apa perbedaan antara keduanya? Suhuf berupa lembaran-lembaran, sedangkan kitab atau mushaf merupakan kumpulan dari lembaran-lembaran itu. Suhuf belum tersusun rapi, sedangkan kitab atau mushaf tersusun secara rapi. Yang ketiga, suhuf kurang lengkap, sedangkan kitab atau mushaf lebih lengkap. Yang keempat, suhuf tidak wajib disampaikan, sedangkan kitab atau mushaf itu wajib disampaikan. Setelah kita mengenal perbedaan Al-Quran dan kitab sebelumnya, dan kita juga telah mengetahui perbedaan antara kitab atau mushaf dengan suhuf, maka sekarang tugas kita adalah mengimani Al-Quran itu sendiri. Bagaimana caranya? Adapun cara mengimani Al-Quran adalah dengan mengenal Al-Quran itu sendiri. Sebagai firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab, dan membacanya merupakan ibadah. Di samping itu juga, kita harus mengenal secara lebih detail tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwasanya jumlah ayatnya terdiri dari 6.000 ayat, 6.616 ayat, dan ada juga yang menyatakan 6.666 ayat. Dan ini terdiri dari ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah berdasarkan tempat turunnya. Kemudian jika dikaji dari garis besar isinya, maka Al-Quran itu mencakup akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, tarikh atau kisah-kisah sejarah, tazkirah atau peringatan, dan dasar-dasar pengembangan pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Nah, anak-anak Bapak sekalian yang hebat semuanya, sampailah kita kepada bagian terakhir, yakni arti penting beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa arti pentingnya? Yang pertama, beriman dengan kitab-kitab Allah secara global, termasuk dalam pokok-pokok akidah Islam, yang merupakan rukun yang ketiga dari 6 rukun iman, yang apabila kita tidak beriman kepadanya, maka tidak salah iman kita. Yang kedua, beriman dengan kitab-kitab Allah
adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman sesuai dengan Al-Quran surah Baqarah surah 2 ayat 285. Yang ketiga, mengkumpuli kitab-kitab Allah adalah sebuah kesesatan yang nyata, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 136. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah telah menurunkan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi manusia yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, menunjukkan mereka jalan yang lurus, yang dengannya mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi ini ya. Kirimkan jawabannya melalui Google Form di kelas kita. Jangan sampai terlambat ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah nuansa ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.